Selanjutnya, saya akan membahas mengenai backup data DB2. Backup pada basis data DB2 merujuk pada proses pembuatan salinan cadangan data untuk melindungi informasi yang disimpan dari kehilangan atau kerusakan. Tujuan utama dari backup adalah memastikan ketersediaan dan juga integritas data serta menyediakan cara untuk memulihkan data ke keadaan yang konsisten dalam kasus kegagalan sistem atau bencana. Selanjutnya ada restore data DB2. Restore pada basis data DB2 adalah proses mengembalikan data dari salinan cadangan ke basis data yang sebelumnya ada. Tujuannya adalah proses restore ini memulihkan sistem basis data ke keadaan yang konsisten setelah terjadinya kegagalan, bencana, ataupun kerusakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang full backup. Nah, full backup adalah proses pencadangan seluruh dataset atau seluruh sistem pada suatu titik waktu tertentu. Nah, di full backup ini semua data, file, dan konfigurasi sistem disalin ke media cadangan. Nah, biasanya dilakukan dengan secara periodik, misalnya setiap hari atau setiap minggu, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Nah, tujuan dari full backup ini adalah untuk memastikan bahwa ada salinan lengkap dari semua data pada titik waktu tertentu. Nah, proses dari full backup ini yang pertama ada inisiasi pencadangan. Yang kedua ada penentuan sumber data, pembuatan salinan, dan penyimpangan di media cadangan, dan terakhir adalah verifikasi dan log. Nah, yang selanjutnya yaitu full restore. Nah, definisi dari full restore itu sendiri adalah proses mengembalikan seluruh dataset atau seluruh sistem dari cadangan penuh yang telah dibuat sebelumnya. Nah, seluruh data dan konfigurasi sistem dikembalikan ke dalam keadaan yang sama seperti saat pencadangan penuh dilakukan. Nah, tujuan dari full restore ini adalah untuk memulihkan sistem atau dataset ke keadaan yang sama seperti pada saat pencadangan dilakukan. Nah, proses dari full restore itu sendiri yang pertama ada inisiasi pemulihan. Yang kedua ada identifikasi pencadangan yang akan dipulihkan. Kemudian ada penentuan lokasi pemulihan, penghapusan data saat ini. Untuk langkah ini opsional. Kemudian ada proses pemulihan itu sendiri. Setelah itu ada verifikasi dan pengujian. Yang terakhir ada pembaruan log dan dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu incremental backup. Incremental backup ini adalah metode pencadangan data yang hanya mencadangkan perubahan atau penambahan data yang telah terjadi sejak pencadangan sebelumnya. Dengan kata lain, incremental backup ini hanya data yang telah diubah sejak pencadangan terakhir yang akan disalin ke tempat penyimpanan cadangan. Berbeda dengan metode full backup di mana seluruh set data dicadangkan setiap kali proses pencadangan dilakukan. Nah, proses dari incremental backup ini yaitu pemulihan memerlukan cadangan awal atau full backup dan semua cadangan incremental terkait. Kemudian pemulihan melibatkan menggabungkan data dari cadangan awal dan semua cadangan incremental untuk mengembalikan dataset ke titik tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian ada incremental restore. Nah, incremental restore ini akan melibatkan proses pemulihan yang melibatkan pencadangan awal atau full backup dan semua pencadangan incremental yang diperlukan. Nah, pada saat pemulihan, data dari cadangan awal dan semua cadangan incremental yang relevan akan digabungkan untuk mengembalikan dataset ke titik tertentu dalam waktu tertentu. Nah, pada proses incremental restore ini melibatkan pemulihan data secara bertahap, dimulai dari cadangan awal dan kemudian menerapkan perubahan dari setiap cadangan incremental. Kemudian pemulihan itu sendiri dilakukan untuk mengembalikan data ke titik tertentu dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau melakukan studi kasus mengenai materi full backup. Nah, kita memiliki sebuah tabel berupa tabel akun yang dilihat ada ID akunnya, ada username, email. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan update ke konfigurasi
sampel DB-nya menggunakan logaritmat 1. Nah, dengan disk-nya itu arsip LK6 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan update konfigurasi tersebut, selanjutnya kita melakukan terminate DB2-nya. Nah, setelah di terminate, kita coba tes connect ke sampel DB-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di saat kita melakukan tes connect, dia tidak bisa atau gagal karena sudah berada di backup pending state. Nah, backup pending state berarti dia sudah siap untuk dilakukan untuk proses backup, sehingga bisa bisa dikonekkan kembali apabila kita telah melakukan proses backup-nya. Nah, setelah itu kita melakukan proses backup yang berupa yang bisa dilihat seperti ini, melakukan backup database sampel DB-nya ke file backup yang sudah kita buat. Dan bisa dilihat setelah backup sukses, muncul timestamp-nya seperti yang ada di sini. Nah, timestamp-nya akan digunakan untuk melakukan restore setelah ini. Nah, setelah itu kita melakukan sebelumnya setelah melakukan backup, bisa dilihat bahwa kita bisa melakukan connect kembali ke sampel DB. Nah, setelah bisa connect, kita mencoba untuk insert ke akun dengan value 4, username-nya Rijal, dan emailnya rijal123@gmail.com. Nah, setelah melakukan insert, kita terminate lagi atau mematikan kembali DB2-nya, dan kita drop. Nah, setelah kita drop, kita kan database-nya tuh hilang. Nah, kita ingin mengembalikan database sampel DB ini. Nah, caranya itu melakukan restore. Nah, kita restore ke sampel DB dari backup yang yaitu file yang kita masukkan backupan dari database sampel DB yang sudah prosesnya kita lakukan sebelumnya dengan timestamp-nya yang ini, timestamp yang sudah kita dapatkan tadi berupa tahun, bulan, tanggal, jam, serta detik dari proses backup-nya. Nah, setelah restore database yang berhasil, kita melakukan select, bisa dilihat bahwa tabelnya itu tetap berisi 3 baris, sehingga insert Rijal ini tidak masuk karena sebelum kita melakukan backup-nya itu setelah atau sebelum melakukan insert Rijal ini. Jadinya yang terekam tuh hanya 3, yang ke-record tuh hanya 3, isinya cuma 3 doang. Cuma 3 saja. Maaf. Hanya 3 saja. Sehingga Rijal itu tidak ter-record. Nah, ketika kita ingin memasukkan penambahan seperti Rijal ini, alangkah baiknya kita melakukan backup secara incremental, sehingga prosesnya ketika terjadi banyak perubahan tuh lebih gampang melakukan backup-nya, tidak selalu melakukan full backup, karena full backup tuh lebih ke backup yang bersifatnya tuh keseluruhan, terjadinya tuh dilakukan tuh biasanya per 1 kali seminggu, sedangkan untuk hariannya tuh lebih baik melakukan incremental, karena hanya menyimpan backupan perubahan-perubahan dari backupan awal, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk studi kasus backup incrementalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang incremental backup studi kasusnya. Pertama, saya melakukan dbjet, dbcfg such detail menggunakan grep track mode. Lalu saya juga lakukan get dbcfg for sample db menggunakan track mode juga. Lalu setelah itu saya update konfigurasi db tersebut untuk database sample db menggunakan track mode, saya ubah menjadi yes. Setelah itu saya melihat isi dari database itu sendiri terdapat 4 username, yaitu Tono, Joko, Reno, dan Rijal. Selanjutnya saya terminate, lalu saya backup database tersebut ke direktori backup 1. Setelah itu saya connect lagi, dan saya sekali ini di tengah-tengah connect ini saya masukkan akun baru bernama Rio.
Lalu setelah itu saya terminate dan saya backup lagi menggunakan incremental backup. Lalu selanjutnya, setelah saya backup incremental, lalu saya force application all, lalu saya drop database tersebut, lalu saya restore database sampledb menggunakan incremental. Lalu saya connect lagi dan saya, karena di sini dibilangnya sampledb cannot be made because of the roll forward pending, maka saya lakukan db.roll forward db sampledb to end of backup and complete. Lalu setelah saya roll forward, saya lakukan koneksi lagi ke sampledb, lalu saya select all, dan saya menerima ada Rio di akunnya. Ini merupakan kasus incremental backup, di mana incremental backup itu digunakan untuk membuat perubahan pada tabel lagi, yang jauh lebih efektif dibandingkan full backup, dikarenakan pencadangannya itu tidak dilakukan secara keseluruhan. Nah, jika ada perubahan harian, maka yang disarankan itu menggunakan incremental backup. Dan jika untuk backup sekali seminggu yang bersifat jarang atau tidak sering, itu dianjurkan untuk menggunakan full backup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.